warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safa Salsabila dari kelas 11 IPA. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan, fraksi, kegunaan, dan dampak dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. A. Bidang pangan. 1. Propena dan butena digunakan dalam pemasakan buah-buahan. 2. Monoterpena lemonena sebagai minyak jeruk dan mentol. B. Bidang sandang dan papan. 1. Etuna digunakan sebagai bahan pembuat serat buatan yaitu orlon dan vinylcyanida. 2. Polyvinyl chloride digunakan untuk membuat pipa pelapis lantai yang merupakan jenis plastik. 3. Polipropilen dan orin digunakan sebagai benang untuk karpet, spray, dan baju. C. Bidang seni dan estetika. 1. Carbon black atau arang aktif dalam keadaan halus digunakan untuk pewarna hitam pada tinta, cat, dan karet. 2. Antresena digunakan sebagai cat warna. 3. Polyethylene digunakan untuk bahan pembuatan lembaran film. D. Industri dan perdagangan. 1. Metana pada umumnya digunakan sebagai cat bakar dan sintesis pembuatan senyawa metil, klorida CH2CI, dan metanol CH2OH. 2. Propana, butana, dan isobutana yang berasal dari gas alam atau minyak bumi digunakan sebagai cat bakar yang dibentuk menjadi cair, kemudian dimasukkan ke dalam tabung gas LPG. 3. Pentana, heksana, dan heptana digunakan untuk pelarut dan sintesis. Pemanasan global adalah meningkatkan suhu bumi. Dampak satu ini sudah kita rasakan sejak lama, di mana suhu bumi semakin hari bertambah panas. Hujan asam adalah air hujan yang mengandung pH di bawah 5,6. Itu terjadi karena air hujan tidak lagi murni H2O, tapi di udara sudah bercampur dengan SO3. Jadi secara sederhana, sulfur dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar solar dan batu bara akan teroksidasi di udara menghasilkan SO3. Hujan asam ini akan berdampak pada lingkungan seperti menimbulkan karat pada besi, mengganggu pertumbuhan tanaman air, bisa membunuh ikan di danau atau kolam outdoor. Gas karbon dioksida yang terhirup akan menyebabkan keracunan hingga pingsan. Gas karbon monoksida apabila terhirup dapat menyebabkan keracunan darah karena mudah berikatan dengan Hb. Oksida belerang dalam kadar sedikit menyebabkan batuk dan sesak nafas. Dalam kadar tinggi bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Nitrogen oksida pada dasarnya tidak terlalu berbahaya, namun setelah bereaksi dengan oksigen menjadi nitrogen dioksida akan sangat berbahaya. Ini bisa menyebabkan iritasi mata, gangguan sistem syaraf, dan gangguan paru-paru. Sulfur dioksida yang terdapat pada air hujan asam menyebabkan iritasi kulit. Kita tahu kalau minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sehingga kalau minyak bumi terus ditambang, kita akan mencapai titik di mana tidak ada lagi minyak bumi yang bisa kita ambil, karena sudah habis. Kondisi ini sebenarnya sudah mulai dibahas oleh beberapa ahli dari berbagai negara untuk menemukan sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Semua gas polutan di atas sudah pasti akan menyebabkan polusi udara yang tinggi, apalagi untuk daerah perkotaan yang minim pepohonan, serta daerah-daerah industri. Salah satu hasil dari polusi udara ini adalah photochemistry smoke atau asap kabut fotokimia yang terjadi dari berbagai campuran zat polutan di udara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita berperan untuk meredam kembali dampak yang sudah muncul. Beberapa cara yang paling mudah adalah hemat dalam pemakaian BBM, menggunakan transportasi umum, menanam pohon di perkotaan. Itu tadi penjelasan saya tentang pembuatan, kegunaan, dan dampak dari minyak bumi. Kalau ada salah kata, mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.